Ini suami saya. Bahagia bersinar penuh romantis. Seperti itulah wajah dua pengantin baru Chico Jericho dan Putri Marino pasca menggelar pernikahan secara tertutup di Bali. Ya, 5 hari usai menikmati bulan madu mereka di Bali, akhirnya Chico serta Putri akhirnya angkat bicara dan menguak tabir pernikahan yang mereka gelar secara diam-diam pada tanggal 3 Maret 2018 lalu. Masih dengan atmosfer pengantin baru, Chico dan Putri yang sejak awal muncul dan menjawab pertanyaan media sudah menunjukkan sikap super mesra pun akhirnya menjawab teka-teki mengapa keduanya memilih untuk menggelar pernikahan secara tertutup dan hanya mengundang keluarga serta sahabat dekat saja. Diawali dengan nada bangga mengumumkan Putri sebagai istrinya, Chico juga menguak cerita mengejutkan bahwa dirinya sempat menangis di hari pernikahan. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Sehat, bahagia lagi, sehat ya. Oh ya, istri gue. Ketika lo ngomong itu sesuatu kebanggaan ya. Istri saya. Jadi ya sebenarnya sih kita emang pengen bikin pernikahan itu kan sekali seumur hidup. Kita pengen bikin pernikahan yang sederhana, yang intimate, yang benar-benar sakral. Karena menurut gue pernikahan itu ya yang paling penting adalah di hadapan Tuhan dan keluarga. Seperti itu, gue benar-benar pengen khusyuk. Gue nggak mau yang terlalu hingar-bingar gitu, nggak mau terlalu rame, jadi pengen yang intimate. Seperti diri kita ya, sayang. Seperti kita. Yang penting nggak neko-neko lah. Bener. Nangis bahagia lah, haru, dan itu kan ya itu kayak perasaan bahagia yang belum pernah gue rasain sih seumur hidup gue. Uniknya seolah ingin menjawab tanda tanya publik akan kisah cintanya dengan Putri yang selama ini memang dirahasiakan oleh Chico. Kini setelah resmi menikah, Chico pun membuka tabir cerita asmaranya dengan Putri Marino yang diam-diam berjalan selama 3 bulan menyimpan kisah romantis. Pasalnya meski dijodohkan oleh sahabat mereka, tapi Chico mengaku sudah lama mengincar Putri sebagai pacar. Karena gaya hidup serba sederhana, artis yang 9 tahun lebih muda dari Chico itu. Bagaimana tidak, meski dikenal sebagai model sekaligus aktris, tapi Putri tak gengsi menggunakan transportasi ojek online yang secara mengejutkan turut menggoretkan kenangan manis PDKT cinta Chico kepada Putri. Kita pacaran 3 bulan. 3 minggu. Tapi dari awal pacaran itu gue ngomong sama Putri bahwa gue memang pengen serius gitu loh. Gue bukan nyari pacar, tapi gue nyari pasangan hidup. Dan kenapa gue ngomong kayak gitu ke Putri, karena gue nemuin gue yakin banget bahwa Putri ini adalah sosok yang selama ini gue cari. Ya terima kasih juga sih sama Bubu, pada saat itu emang dia yang benar-benar kayak deketin gue sama Putri. Itu aku masih panjang rambutnya ya. Ini masih gondrong, jadi agak kayak ini cowok aneh banget sih, serem gitu. Serem tapi kan Serem tapi sayang. tadi itu gue kayak garong kan. Iya, rambutnya gondrong, terus pakai jenggot segala macam kan kayak udah deh aku sendirian aja pulang gitu. Pada saat itu lagi hujan-hujanan bener-bener kayak tungguin ya udah aku jemput, nggak usah kamu tungguin tempat makan. Dia hujan-hujanan datang ke restoran itu bikin gue terharu. Gila nih orang nggak mau ngerepotin banget gitu kan, kayak susah banget nih cari kayak gini. Terus begitu mau pulang masih dalam keadaan gerimis, dia tetap mau pulang naik ojek online. Terus gue bilang nggak bisa, ini kan biar nggak kehujanan gitu, biar gue anterin aja naik mobil sampai ke rumahnya. Dia tetap menolak. Akhirnya gue paksa, dia pesan ojek online, gue pesan ojek online juga. Jadi biar kita sama-sama naik ojek online aja. Putri ini sangat simpel banget. Dia naik ojek online kemana-mana yang benar-benar sangat mandiri. Itu gue ngeliatnya kayak wah gila nih cewek mandiri banget ya. Ada ya cewek mandiri kayak gini gitu, kayak susah banget nih dapetin kayak gini nih, gue harus kejar nih.
3 bulan menjalin cinta, tak banyak yang tahu jika hubungan Chiko dan Putri menyimpan banyak kisah ajaib doa-doa yang terwujud dengan romantis. Salah satunya doa Putri saat masih duduk di bangku SMP, ketika pertama kali melihat sosok Chiko di layar televisi. Kala itu, Putri kecil langsung jatuh cinta kepada sosok Chiko dan berikrar ingin memiliki pacar seperti Chiko. Tak pernah disangka Putri jika satu dasawarsa kemudian, doa Putri tidak hanya terkabul, tapi melebihi dari impiannya, kini Putri menjadi Nyonya Chico Jericho. Waktu aku SMP, aku lagi ngeliat infotainment gitu. Tuh, infotainment tuh. Terus aku ngeliat Chico, aku bilang ke mama, kapan ya bisa punya pacar kayak Chico Jericho, aku bilang gitu. Serius itu gue tahu pada saat gue ngelamar Putri. Pas gue ngelamar, gue ngobrol sama orang tuanya langsung, terus orang tuanya ngomong kayak begitu. Mungkin pada saat itu lagi ada bintang jatuh kayaknya. Iya, terus didengar deh doa aku. Masih nggak nyangka aja udah nikah sama dia. Bahagia banget, beruntung banget, bersyukur banget punya suami kayak Chico. Karena kayak sosok laki-laki yang seperti Chico yang emang aku impikan buat mimpin keluarga aku nanti, menjadi ayah dari anak-anak aku nanti. Dan mengejutkan, rupanya bukan hanya Putri Marino saja yang mendulang kisah doa yang terjawab secara ajaib dan berujung romantis. Diam-diam, Chico juga menyimpan keajaiban serba angka 3 pada doa di ulang tahunnya yang ke-33. Pasalnya dari doa tersebut, doa Chico untuk mendapatkan jodoh sejati terwujud dan disahkan lewat janji suci pernikahan pada tanggal 3 di bulan 3 yang uniknya berujung pada harapan ingin segera menimbang momongan dalam jumlah yang mengejutkan seperti berikut ini. Gue sempat berdoa gitu bahwa di usia gue yang ke-33 itu semoga ya Tuhan mengirimkan jodoh buat gue. Tapi ya ternyata ya puji Tuhan, alhamdulillah doa gue terkabul. Gue orang suka angka 3. Gue lahir tanggal 3, umur gue 33. Gue nikah tanggal 3 di bulan ketiga. Nanti anaknya 3 juga itu. Lebih. Lebih ya? Kita berbulan. Iya sih ya pengen banget lah ya, emang kita juga emang gak menunda-nunda, yang mudah-mudahan lah ya kita doanya supaya emang semuanya berjalan dengan lancar. I love you. I love you. Satu tahun diguncang kabar poligami. Pekan ini, bom kejutan rumah tangga penyanyi religi Opik seolah pecah lewat gugatan cerai sang istri Dian Rusita Ningrum. Sekian lama bertahan, mengapa baru sekarang Dian memutuskan untuk menggugat cerai Opik? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar yang tak kalah mengejutkan dari Kalina Oktarani, yang konon ditinggal sang suami pasca mengalami keguguran hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Simak liputannya hanya di Hot Shot sesaat lagi.